Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus pertikaian antar YouTuber yang berujung pada aksi pengeksekusian yang terjadi pada tahun 2025. Pemicu konflik antara keduanya diawali karena mereka memiliki jenis konten yang sama, yaitu mereka melakukan live streaming sambil berjalan-jalan di keramaian. Dan ketika permasalahan lain terus muncul, salah satu dari YouTuber tersebut mengeksekusi musuhnya beserta istrinya saat mereka sedang melakukan live streaming di wilayah Las Vegas, Amerika Serikat. Circulating online appears to show YouTuber Rodney Finley, known to followers as Finny the Legend. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara bagian Arizona, Amerika Serikat, hiduplah seorang lelaki bernama Rodney Finley yang berusia 44 tahun. Rodney memiliki seorang istri yang bernama Tanisha Finley yang berusia 43 tahun. Keduanya sudah menikah selama bertahun-tahun lamanya. Di dalam pernikahan tersebut, mereka telah dianugerahi 4 orang anak, dan keempat anak mereka tidak diungkapkan kepada publik. Keluarga Finley hidup dengan harmonis di sebuah rumah yang cukup sederhana yang terletak di negara bagian Arizona. Bagi putra-putrinya, Rodney adalah seorang ayah yang sangat menyenangkan. Dia selalu bisa membuat mereka tertawa dengan tingkah laku yang ditunjukkannya. Sedangkan Tanisha juga merupakan sosok ibu yang sangat penyayang kepada mereka. Yang mana Tanisha ini selalu mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Selama menjadi sepasang suami istri, Rodney dan Tanisha jarang sekali bertengkar. Mereka selalu kompak, saling membantu, dan kerap kali menunjukkan kasih sayang satu sama lain di depan publik. Oleh sebab itulah, anak-anak mereka melihat keduanya sebagai belahan jiwa yang sejati. Kemudian tidak diketahui apa sebenarnya pekerjaan dari Rodney dan juga istrinya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun yang banyak orang ketahui kalau mereka kerap kali membuat konten-konten yang akan mereka posting di YouTube channel mereka. Channel YouTube tersebut bernama Finny the Legend dan diketahui channel itu telah dibuat oleh Rodney pada tahun 2011. Awalnya isi konten pada channel itu hanyalah Rodney yang melakukan live streaming di dalam rumah bersama teman-temannya. Namun semenjak konten live streaming seperti vlog di luar rumah mulai populer di kalangan YouTuber, Rodney dan istrinya juga mulai mengikuti tren tersebut. Mereka kerap kali melakukan live streaming sambil berjalan-jalan mengitari kota Las Vegas seperti ke daerah Fremont Street dan juga Bellagio Fountain. Selama melakukan live streaming, mereka akan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saat berinteraksi, keduanya selalu menunjukkan interaksi yang energik dan ramah di depan kamera. Meski channelnya tidak kunjung terkenal, Rodney tidak pernah menyerah. Dia terus saja membuat konten-kontennya. Channel itu didominasi oleh video keseharian Rodney dan keluarganya. Rodney menyuguhkan kehidupan apa adanya dan dalam setiap video, Rodney tampil sebagai pribadi yang baik dan terbuka. Dia mengajak penontonnya berjalan bersama menyusuri trotoar jalan, berbincang dengan orang-orang asing, tertawa bersama istrinya, atau sekadar menyapa orang-orang yang sedang menonton konten miliknya. Sampai saat ini channel milik Rodney yang bernama Finny the Legend sudah memiliki sekitar 7,7 ribu subscriber. Lalu ketika sedang bersemangat membuat konten, tiba-tiba saja suatu permasalahan muncul. Masalah ini datang dari seorang YouTuber lainnya yang bernama Manuel Ruiz yang berusia 41 tahun dengan channel YouTube bernama Sin City Many. Manuel memiliki konten yang tidak jauh berbeda dengan Rodney. Dia juga sering melakukan live streaming di kota Las Vegas yang sering kali dilakukannya di lokasi yang sama, yaitu sekitaran daerah Fremont Street. Oleh sebab itu, keduanya pun memiliki tipe penonton yang sama. Dan hal ini membuat keduanya sering kali berkompetisi untuk mendapatkan siapa lebih banyak penonton. Seiring waktu berjalan, di balik layar persaingan antar konten kreator itu perlahan-lahan berubah menjadi perselisihan di dunia nyata. Semuanya berawal pada akhir tahun 2023 ketika Rodney secara terbuka menuduh channel YouTube Sin City Many milik Manuel telah melakukan copyright strike terhadap salah satu video miliknya. Sedikit informasi, copyright strike adalah teguran resmi dari pihak YouTube kepada seorang kreator karena telah mengunggah konten yang melanggar hak cipta milik orang lain tanpa izin.
izin. Teguran ini biasanya terjadi jika pemilik hak cipta seperti pembuat video, musik, atau gambar mengajukan laporan ke YouTube bahwa karyanya telah digunakan secara ilegal oleh kreator lain. Di dalam dunia YouTube, copyright tersebut bisa sangat merugikan. Hal itu bisa mengancam penghapusan akun hingga kehilangan pendapatan. Ronnie pun akhirnya tidak menerima. Dia mengungkapkan masalah ini melalui sebuah video berjudul "Look at What Sin City Family Did to Me". Di dalam video tersebut, Rodney menuduh bahwa tindakan Manuel dilakukan bukan karena pelanggaran nyata, melainkan karena kecemburuan dan juga persaingan. Lalu akhirnya perseteruan itu merambat ke wilayah pribadi. Di dalam sebuah video yang diupload oleh channel Yolindan, terlihat Manuel, Ronnie, dan juga Tanisa sedang berselisih. Ketika itu tepat pada saat perayaan Halloween tahun 2023 di kota Las Vegas. Rodney dan Tanisa sedang melakukan live streaming seperti biasanya. Mereka melihat beberapa orang berdandan seperti hantu sedang menari-nari di jalanan. Karena penasaran, Tanisa pun merekam orang-orang itu. Dan ternyata salah satu orang yang direkamnya adalah Manuel. Manuel ketika itu langsung mengenali Tanisa. Dia tak suka Tanisa merekam dirinya sehingga dia langsung mendorong mundur Tanisa. Hal itu seketika membuat Tanisa marah. Karena merasa terancam, tanpa ragu Tanisa pun memukul Manuel dengan menggunakan sebuah tongkat kamera yang sedang dipegangnya. Perselisihan antara keduanya pun menjadi sangat besar. Rodney dan salah satu bodyguardnya langsung berdiri di antara Tanisa dan Manuel, berniat untuk melindungi Tanisa. Namun pertikaian itu tidak berhenti di sana. Tanisa merasakan seseorang menyentuhnya dari belakang, sehingga dia pun berbalik badan dan mencoba menyerang balik orang tersebut. Kemudian Rodney pun mencoba untuk menghentikan Tanisa. Dan di saat yang bersamaan, Manuel mengeluarkan sebuah semprotan merica. Saat tidak ada yang melihat, dia berjalan ke arah Tanisa lalu langsung menyemprotkan merica ke wajah Tanisa. Video ini pun kemudian tersebar luas di sosial media, ditonton dan dilihat oleh banyak orang. Setelah kejadian itu berlangsung, Rodney dan Tanisa masing-masing melakukan live streaming untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam siaran itu, Tanisa mengungkapkan kalau dia merasa dipermalukan di depan orang-orang banyak. Dan akhirnya, penjelasan dari Rodney dan Tanisa seketika membuat pertikaian antara pasangan tersebut dengan Manuel menjadi semakin panas. Manuel tidak terima apa yang telah diungkapkan oleh pasangan tersebut di live streaming mereka. Selama beberapa lama, kedua pihak mulai menyindir, menuduh, bahkan mengejek satu sama lain secara terbuka di video ataupun siaran langsung mereka. Penonton dari masing-masing kubu pun tidak tinggal diam. Mereka mulai mendukung idola masing-masing dengan saling melempar komentar tajam di ruang obrolan YouTube. Sehingga pertengkaran ini pun menjadi semacam drama publik yang tak selesai-selesai. Lalu singkat cerita, pada awal tahun 2025, rivalitas keduanya berubah bentuk. Mereka tak lagi berebutan viewers, tetapi mulai saling mengklaim wilayah. Meskipun Rodney dan Tanisa tinggal di negara bagian Arizona dan Manuel tinggal di kota Las Vegas, keduanya kerap kali melakukan siaran langsung di lokasi-lokasi strategis yang sama seperti di depan Bellagio Fountain atau Las Vegas Boulevard. Manuel mulai menyatakan secara tersirat kalau area tersebut adalah wilayahnya. Dia juga menyebut Rodney sebagai pendatang yang mencoba mencuri penonton dan menjiplak gaya YouTube-nya. Di lain sisi, Rodney bersikeras kalau jalanan Vegas milik semua orang. Dia juga balik mengejek Manuel sebagai tukang ancam dengan ego yang sangat besar. Ejekan, hinaan, dan pertikaian itu perlahan-lahan menumpuk kemarahan dan juga dendam di hati Manuel. Kemarahan itu pun membuatnya berpikir untuk merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian pada tanggal 8 Juni tahun 2025, Manuel sempat mengunggah video dia berkeliling di kota Las Vegas. Selama berkeliling itu, dia berbicara dengan mengatakan kalau dia mencari keberadaan Ronnie dan istrinya, sembari membuat gestur tangan menyerupai senjata seakan dia berniat untuk menyakiti pasangan tersebut. Dia bahkan juga menyebutkan nama mereka berulang kali dengan nada yang provokatif. Semua ini disaksikan oleh ribuan penonton secara langsung. Saat itu, para penonton berpikir kalau hal tersebut hanyalah sebuah candaan biasa.
Namun, tak lama kemudian, sekitaran pukul 10:30 malam, Rodney dan istrinya juga sedang melakukan siaran langsung di kawasan Las Vegas Strip. Seperti biasa, mereka berinteraksi dengan para penjalan kaki yang ada di sana. Mereka berbincang dan tertawa lepas menikmati indahnya malam di kota Las Vegas. Saat itu, tanpa sepengetahuan dari pasangan tersebut, Manuel juga sudah berada di sekitaran wilayah itu. Dari kejauhan, dia mengawasi gerak-gerik Ronnie dan Tanisha. Dia berjalan mendekati keduanya sambil menyembunyikan sebuah senjata api. Ketika sudah mendekat, Ronnie dan Tanisha langsung mengenalinya. Tanisha melihat Manuel mendekati mereka, langsung bersikap waspada. Dia memandangi Manuel sambil bertanya apa yang dilakukan Manuel di sana. Sementara Ronnie yang juga menyadari adanya perselisihan, berusaha untuk tetap tenang. Saat itu kebetulan dia sedang berteleponan dengan ibunya, sehingga fokus dirinya terbagi menjadi dua. Saat sudah berdiri di hadapan Ronnie dan Tanisha, tiba-tiba saja Manuel mengeluarkan sebuah pistol dari kantong celananya. Dengan cepat, dia mengarahkan pistol itu kepada Ronnie, lalu tanpa aba-aba, dia langsung menarik pelatuknya hingga meluncurkan 5 tembakan sekaligus ke tubuh Ronnie. Tembakan itu telak mengenai area sekitar dada Ronnie. Seketika itu juga dia terjatuh tergeletak di atas tanah dengan cairan merah mengalir dari lukanya. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Dia kesulitan bernafas dan tak bisa melakukan apa-apa. Perlahan nafasnya menjadi semakin lambat. Ronnie tak kuat lagi menahannya dan akhirnya Ronnie pun tewas di keramaian tersebut. Suasana malam yang tadinya tenang pun berubah menjadi ricuh. Orang-orang berteriak ketakutan, beberapa langsung lari menghindari sang penembak. Kengerian itu terekam di layar dan disaksikan oleh banyak orang. Di dalam keadaan panik, Tanisha berusaha untuk bergerak. Dia berniat mengambil handphone yang sedang menyiarkan kejadian itu, lalu berjalan ke arah suaminya. Saat itu, Tanisha sedang berada dalam keadaan linglung, kebingungan melihat tubuh lemah suaminya. Karena itulah dia tidak menyadari kalau Manuel telah mengarahkan pistol kepadanya. Dan dalam sekejap Manuel langsung menarik pelatuk pistol itu, melancarkan 2 tembakan yang tertuju langsung kepada Tanisha. Peluru terbang ke arah Tanisha dan berhasil mendarat dengan telak di kepala Tanisha, hingga membuat Tanisha tewas seketika. Tanisha saat itu terjatuh ke atas tanah. Dia menyenggol handphone, membuat handphone ikut terjatuh. Layar yang tadinya merekam aksi itu pun berubah menjadi gelap, membuat penonton tak bisa lagi melihat apa yang terjadi. Lalu sementara itu, orang-orang di lokasi menjadi semakin panik melihat 2 tubuh tergeletak tak berdaya di jalanan. Mereka berteriak dan berlarian meminta bala bantuan. Di tengah kerusuhan itu, Manuel berbaur dengan orang-orang. Perlahan-lahan dia menjauh dari kerumunan, kemudian sepenuhnya dia menghilang dari lokasi tersebut. Kemudian di samping itu, beberapa orang di sekitaran lokasi langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Selang beberapa lama, polisi pun sampai di lokasi. Suara sirine polisi mengudara memecahkan ketegangan di antara orang-orang. Begitu sampai, mereka langsung memeriksa keadaan korban. Di dalam sebuah video yang beredar di sosial media, terlihat kalau polisi sempat melakukan CPR kepada kedua korban dengan harapan bisa mengembalikan detak jantung mereka. Namun sangat disayangkan, usaha tersebut tidak berhasil dan pada akhirnya polisi pun menyatakan kalau kedua korban telah benar-benar meninggal dunia. Setelah mengamankan jasad korban, polisi mulai meminta keterangan dari para saksi yang ada di lokasi. Kebanyakan dari mereka memberikan pernyataan kalau mereka tidak mengenal pelaku maupun korban. Mereka saat itu hanya memberikan deskripsi seperti apa pelaku yang menembak kedua korban. Polisi pun langsung berpencar ke sekitaran area tersebut untuk mencari pelaku, namun mereka tidak berhasil menemukannya. Tak lama kemudian, polisi pun mendapatkan informasi terkait kejadian tersebut ternyata terekam dalam sebuah live streaming. Berdasarkan informasi itu, polisi berhasil mengidentifikasi kedua korban, yaitu Rodney dan juga Tanisha. Tak hanya itu, di dalam video tersebut wajah pelaku juga terekam dengan jelas. Dari beberapa informan yang sama, polisi juga berhasil mengidentifikasi identitas pelaku yang bernama Manuel Ruiz. Mereka menemukan kalau pelaku dan korban sama-sama berprofesi sebagai YouTuber yang sebelumnya sempat berselisih.
Setelah menyelidiki latar belakang Manuel, polisi pun langsung bergegas mendatangi rumah Manuel yang terletak di kota Las Vegas. Namun sangat disayangkan, ketika itu polisi tidak menemukan Manuel di sana. Tanpa menunggu lagi, mereka pun langsung melakukan pencarian besar-besaran terhadap Manuel. Mereka menyebarkan informasi terkait kasus ini ke berbagai kantor polisi di negara bagian Nevada karena mereka berasumsi kalau Manuel sedang berusaha kabur dari negara bagian Nevada. Lalu akhirnya pencarian ini tidak berlangsung lama karena keesokan harinya yaitu tanggal 9 Juni tahun 2025 sekitar pukul 10 pagi Manuel tiba-tiba saja mendatangi kantor polisi kota Henderson. Dalam sebuah video bodycam polisi terlihat dia masuk ke dalam kantor polisi. Saat itu pihak kepolisian Henderson sudah mendapatkan informasi terkait kasus ini. Mereka pun langsung mengenali Manuel sebagai pelaku kasus penembakan di Las Vegas. Mereka menyuruh Manuel untuk menghadap ke tembok, kemudian memborgol tangan Manuel lalu membawa masuk Manuel untuk dilakukan proses interogasi lebih lanjut. Dalam proses interogasi tersebut, Manuel langsung mengakui perbuatannya. Dia beralasan kalau dia melakukan hal itu karena dia merasa melihat gerakan Ronnie yang seperti sedang mengambil pistol dari kantung celananya. Karena takut Ronnie akan menyerang dirinya duluan, dia pun menyerang Ronnie terlebih dahulu. Begitu juga dengan Tanisa, dia mengaku menembak Tanisa karena berpikir Tanisa akan menyerang dirinya juga. Setelah mencatat pengakuan Manuel, pihak kepolisian Henderson menyerahkan Manuel kepada pihak kepolisian Las Vegas. Dia dibawa kembali ke Las Vegas untuk ditahan di pusat penahanan Clark County yang terletak di kota Las Vegas. Saat itu dia langsung didakwa atas tuduhan pengeksekusian berencana terhadap 2 korban. Lalu pada tanggal 10 Juni tahun 2025, proses persidangan pertama dilakukan di Las Vegas Justice Court. Dalam persidangan itu, Manuel kembali menekankan upaya pembelaan dirinya. Namun argumen itu ditolak oleh hakim karena tidak ditemukan senjata api di antara barang-barang yang dibawa oleh korban. Dalam persidangan yang sama, hakim memutuskan kalau Manuel akan ditahan tanpa jaminan selama proses peradilan berlangsung karena kasusnya dianggap sangatlah serius. Ketika Manuel ditahan, pihak jaksa menyiapkan bukti-bukti lainnya untuk dipaparkan di persidangan selanjutnya. Kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2025, persidangan kedua pun dilaksanakan. Dalam persidangan ini, Manuel kembali memberikan argumen pembelaan diri yang langsung disanggah oleh pihak jaksa. Di persidangan ini, para juri juga mendiskusikan kemungkinan pemberian hukuman eksekusi jika Manuel dinyatakan bersalah. Sampai saat konten ini dibuat, belum ada informasi terkait kapan persidangan berikutnya akan dilaksanakan. Namun kemungkinan besar jika nantinya Manuel dinyatakan bersalah, dia akan terancam mendapatkan hukuman eksekusi. Kejadian ini merupakan sebuah kejadian tragis yang seharusnya bisa dihindari. Andai saja persaingan di dunia maya tidak menjelma menjadi kebencian di dunia nyata, mungkin hari itu Ronnie dan Tanisa masih bisa tertawa bersama, melanjutkan mimpi mereka membangun komunitas dan konten yang menghibur ribuan orang. Namun dunia digital yang seharusnya menjadi ruang kreativitas justru berubah menjadi ladang perseteruan. Perselisihan demi penonton, pertikaian demi reputasi yang akhirnya membakar batas-batas moral hingga mengorbankan nyawa manusia. Keluarga korban harus menanggung duka. Mereka tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan 2 orang paling penting dalam hidup mereka. 4 anak sekaligus berakhir menjadi yatim piatu. Kesedihan dan luka karena kehilangan ini harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban bisa melalui kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka. Serta juga semoga Ronnie dan Tanisa dapat beristirahat dalam damai di alam sana.